Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'matahu wa yukafi majidah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan dalam kitab Mukasyafatul Qulub bahwa suatu hari pada saat bulan Ramadan, Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat tentang suatu nabi yang agung, seorang nabi yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai mukjizat berupa kekuatan. Gitu. Rasulullah bercerita bahwa nanti di yaumil akhir para nabi itu akan memimpin kaumnya, memimpin umatnya. Tapi hanya ada satu nabi yang tidak memiliki pengikut, yang datang sendirian hanya membawakan pedang. Siapakah itu? Dia adalah Sam'un Ghazi, atau mungkin bahasa Ibraninya, kita lebih kenal dengan bahasa Ibraninya ya. Di orang Indonesia lebih populer nama Ibraninya. Siapakah Sam'un Ghazi ini? Samson. Ya, Nabi Samson. Nabi Sam'un Ghazi ini hidup di bangsa Bani Israel. Dia memiliki mukjizat berupa kekuatan. Persis sama seperti kisah-kisah Samson yang kita kenal. Otot kawat tulang besi ya. Nah, itu kekuatan Samson di sini. Nabi Samson ini adalah mukjizatnya. Sebenarnya Nabi Samson itu diutus pada zaman Bani Israel kepada seorang raja yang menentang ajaran agama Islam ketika itu. Hingga raja tersebut mengirimkan seekor singa untuk memusnahkan Nabi Samson, untuk melawan Nabi Samson. Tapi Nabi Samson berhasil untuk menaklukkan singa itu. Berbagai cara telah dilakukan raja tersebut untuk menaklukkan, untuk menjatuhkan, untuk melawan dakwahnya Nabi Sam'un Ghazi. Tapi Nabi Sam'un Ghazi bisa untuk lepas dari semua jebakan itu. Bisa dibilang Sam'un Ghazi ini Superman-nya zaman dulu ya. The real Superman. Ya. Ini Samson yang sesungguhnya, namanya Sam'un Ghazi. Hingga raja tersebut merasa kewalahan, merasa capek, sehingga raja tersebut mengumumkan suatu sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan kelemahan Sam'un Ghazi, maka akan diberikan harta yang sebanyak-banyaknya, permata dan lain sebagainya. Ternyata yang menyanggupi hal itu adalah istrinya Nabi Samson sendiri. Istrinya berkhianat kepada Nabi Sam'un Ghazi. Dia membujuk suaminya untuk memberitahukan rahasia kelemahan dirinya. Karena saking cintanya Nabi Sam'un kepada istrinya, Nabi Sam'un memberitahukan kelemahan kekuatannya. Apa itu? Rambutnya. Sama seperti cerita Samson yang kita ketahui. Nah, ketika Nabi Sam'un ini sudah lemas berdaya, ternyata istrinya membawa Nabi Sam'un ini ke raja yang tadi. Lalu di sana Nabi Sam'un disiksa. Ada yang mengatakan bahwa tangannya dipotong, matanya sampai buta. Tapi Nabi Sam'un seketika itu setelah merasakan penderitaan yang berat, Nabi Sam'un bertobat kepada Allah. Bertobat atas apa? Karena Nabi Sam'un diperintah agar tidak memberitahukan kelemahannya kepada siapapun, termasuk istrinya. Tapi Nabi Sam'un lengah akan hal ini. Nah, Nabi Sam'un bertobat. Ternyata setelah bertobatnya, setelah beristighfarnya, Nabi Sam'un kembali mendapatkan mukjizatnya yang telah hilang. Ada yang bilang bahkan tangannya yang putus, matanya yang buta, itu kembali lagi seperti semula lagi.
Di sana Nabi Sam'un membantai semua kaumnya, nggak menyisakan satu orang pun. Maka dari itu di hari kiamat Nabi Sam'un itu cuma seorang diri, nggak ada pengikutnya. Dia menghadap Allah cuma membawa pedang sebagai saksinya. Begitu. Nggak ada pengikutnya. Setelah selesai mengazab kaumnya, Nabi Sam'un bertobat kepada Allah, beribadah atas ikrar dalam tobatnya. Ketika bebas dari siksaan ini, dia akan beribadah sangat lama. Dia beribadah selama 80 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang Samun Ghazi, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kita pun ingin beribadah sama seperti Samun Ghazi yang 80 tahun." Nabi Muhammad bersabda, "Kalian itu mempunyai satu malam yang di mana malam itu sama pahalanya sama seperti 80 tahun, 83 tahun. Apa itu? Malam Lailatul Qadar." Nah, begitu mulainya bulan Ramadan ini, sehingga Allah menurunkan malam Lailatul Qadar di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Bahkan Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Dan cuma pada umat ini Allah memberikan segitu kehebatannya, segitu kasih sayangnya hanya kepada umat ini. Syukron. Naktafi bihada. Lastu bi ahsana minkum wa lastu bi khair minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.